Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yaitu memahami tokoh-tokoh dalam Mahabharata dalam mata kuliah pembelajaran agama tingkat SD. Sebelum itu, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Nindya Kusuma Mardani dengan NIM akhir 14 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Nurstewati dengan NIM akhir 11. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi tentang gambaran umum Itihasa dan juga Mahabharata. Di dalam kodifikasi atau pembagian kitab suci Weda itu terdapat yang namanya kitab Upaweda, di mana di dalam kitab Upaweda ini juga memiliki bagian, nah salah satunya yaitu Itihasa, di mana Itihasa ini merupakan kelompok kitab jenis epos atau cerita tentang kepahlawanan atau juga menceritakan sejenis karya sastra sejarah agama Hindu yang juga berisi tentang sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa lampau. Nah, di mana di dalam Itihasa ini memiliki dua kitab atau cerita yang terkenal. Yang pertama yaitu Ramayana dan yang kedua adalah Mahabharata. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas pada materi ini yaitu tentu tentang Mahabharata. Perlu kita ketahui di mana kitab Mahabharata ini ditulis oleh Resi Vyasa, di mana di dalam kitab Mahabharata merupakan salah satu karya besar dari India yang dianggap suci dan paling istimewa bagi penduduk atau penganut agama Hindu. Nah, di mana di dalam cerita Mahabharata ini isinya yaitu menceritakan tentang perang saudara antara Pandawa dan juga Kurawa untuk menegakkan kembali suatu kebenaran atau yang disebut dengan Dharma. Nah, di dalam kitab ini terdiri atas Astadasa Parwa atau 18 bagian atau 18 parwa atau jilid yang diubah dalam bentuk syair sebanyak 100.000 sloka. Nah, dalam slide kali ini terdapat silsilah keluarga dari dinasti Kurun atau silsilah keluarga di dalam cerita Mahabharata, di mana berkaitan dengan pembahasan materi tentang tokoh-tokoh di dalam cerita Mahabharata yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh utama dari Mahabharata. Yang pertama yaitu ada Sri Krishna. Sri Krishna adalah perwujudan Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan Dharma dari Adharma. Krishna adalah putra ke-8 dari Wasudewa dan Dewaki. Dalam peran ini, Krishna juga merupakan keponakan dari Kunti, sehingga Pandawa dan Korawa menjadi sepupu dari Krishna. Yang kedua ada Bhisma. Bhisma dahulu bernama Dewa Brata. Nama Bhisma diperoleh karena sumpahnya untuk tidak menikah dan setia kepada negara. Bhisma adalah putra dari pasangan Prabu Santanu dan Dewi Gangga. Bhisma juga merupakan kakek dari Pandawa dan Korawa. Yang selanjutnya ada Widura. Widura di sini adalah adik tiri Pandu dan Drestarasta. Mereka mempunyai ayah yang bernama yang sama, tetapi hanya lain dari ibu. Ayah Widura adalah Resi Krishna Dwipayana atau disebut dengan Resi Vyasa, dan ibunya adalah seorang perempuan dari golongan Sudra. Yang selanjutnya ada Drona. Drona adalah putra Bharadwaja. Drona ini adalah guru dari Pandawa dan Korawa. Drona adalah guru dari Korawa dan Pandawa dalam seni pertarungan. Drona juga merupakan seorang Brahmana yang memiliki kelebihan dalam strategi peperangan. Drona ini juga memiliki keahlian-keahlian dalam bela diri dan persenjataan. Yang selanjutnya yaitu ada Ibu Kunti. Nah, Ibu Kunti di sini adalah putri dari Sura, adik dari Wasudewa dan putri angkat dari Kunti Boja. Nah, Kunti di sini diangkat sebagai anak raja Kunti Boja karena ditemukan di dalam tanah.
Oleh karena ditemukan di dalam tanah dan dibungkus oleh kotak, ia diberi nama Kunti. Nah, Kunti di sini adalah istri dari Pandu dan ibu dari para Pandawa. Yang selanjutnya yaitu ada Gandhari. Gandhari adalah putri dari Subala, Raja Gandhara. Gandhari menikahi Drestarasta, pangeran tertua dari kerajaan Kuru. Semenjak bersuami, Gandhari sengaja menutupi matanya sendiri agar tidak dapat menikmati keindahan dunia, karena ingin mengikuti jejak suaminya. Nah, di sini Gandhari adalah ibu dari 100 Korawa. Yang selanjutnya yaitu ada Drupadi. Nah, Drupadi di sini adalah putri dari Drupada. Drupadi lahir dari api. Drupadi di sini adalah istri dari para Pandawa. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, tokoh selanjutnya yang kita ketahui ini adalah Pandawa, di mana di dalam Pandawa itu yang pertama ada Yudhistira. Nah, Yudhistira ini adalah putra tertua dari Pandu dan Dewi Kunti, di mana pada saat itu Dewi Kunti berdoa kepada Dewa Yama agar diberkahi seorang putra yang selalu menjalankan dharma atau menegakkan dharma, di mana Yudhistira ini adalah sosok yang selalu menjalankan dharma dan menegakkan kebenaran di dalam semasa hidupnya. Selanjutnya yaitu ada Bima. Bima ini adalah anak atau putra kedua dari Pandu dan juga Kunti, yang dimana anugerah dari Dewa Bayu. Nah, Dewa Bayu ini adalah dewa angin atau dewa yang paling kuat. Maka dari itu Bima ini sangat mahir dalam senjata gada dan memiliki jiwa yang sangat kuat. Nah, yang ketiga ini tentu tidak asing untuk kita ketahui, yaitu Arjuna. Arjuna ini adalah putra ketiga dari Pandu dan juga Kunti, atau saudara ketiga dalam Panca Pandawa, di mana Arjuna ini merupakan anugerah dari Dewa Indra yang tentu saja sering kita lihat, di mana Arjuna ini memiliki paras yang sangat tampan dan juga memiliki lemah lembut hatinya. Ia juga merupakan teman dekat dari Sri Krishna. Ia juga sangat mahir dalam ilmu memanah. Nah, yang selanjutnya di dalam Panca Pandawa yaitu si kembar Nakula Sadewa. Nah, Nakula Sadewa ini adalah putra dari Pandu dan juga Madri, yang dimana Madri diberikan kesempatan oleh Kunti untuk membacakan mantra yang memanggil dewa kembar dan menganugerahkan bayi kembar yang diberi nama Nakula dan Sadewa. Nah, di mana Sadewa di sini lebih pintar dari Nakula, terutama dalam ilmu perbintangan atau astronomi. Selanjutnya yaitu Karna, di mana Karna ini sesungguhnya adalah putra tertua dari Kunti dengan Dewa Surya, yang dimana saat itu karena dibuang ke Sungai Gangga karena alasan Kunti belum memiliki pasangan atau belum bersuami, untuk menghindari fitnah-fitnah yang akan terjadi. Maka dari itu karena dibuang ke Sungai Gangga, yang kemudian karena ini ditemukan oleh Adirata atau seorang kusir dari kerajaan Kuru, yang dimana karena mendapatkan julukan yaitu Radea. Radea ini bermakna putra Rada atau istri dari Adirata, yang dimana juga karena sesungguhnya adalah saudara tertua dari Pandawa. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini ada tokoh dari pihak Kurawa yang kita kenal, atau tokoh utamanya yaitu Duryodhana. Nah, Duryodhana ini adalah putra dari Drestarasta dan juga Gandhari, di mana Duryodhana ini adalah putra tertua dan kakak pertama dari para Kurawa. Nah, Duryodhana ini memiliki peran yang sangat jahat atau licik dan juga antagonis, di mana Duryodhana ini sangat menginginkan ia dinobatkan sebagai raja
dari Hastinapura dan selalu juga bersekongkol dengan pamannya serta adik-adiknya untuk membuat para Pandawa sengsara. Nah, yang selanjutnya yaitu tentu paman dari para Korawa juga yang sering diajak untuk melakukan hal-hal licik, yaitu Sangkuni. Nah, Sangkuni ini adalah kakak dari Gandari, yang dimana kenapa Sangkuni melakukan hal licik di dalam kerajaan Hastinapura, yaitu karena membalaskan dendam kepada Bisma yang secara tidak langsung adiknya dinikahkan oleh Raja Restarata. Itu dimaksud sebuah penghinaan oleh Sangkuni. Maka dari itu Sangkunilah yang menyebabkan atau mempengaruhi para Korawa untuk memusuhi Pandawa, sehingga terjadilah perang saudara, dan juga Sangkuni ini berhasil merebut kerajaan Indraprastha dari tangan para Pandawa melalui sebuah permainan dadu. Nah, untuk tokoh selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada Abhimanyu. Nah, di sini Abhimanyu ini adalah putra dari Arjuna dan Subhadra. Nah, dalam Mahabharata ditetapkan bahwa Abhimanyulah yang akan meneruskan Yudhishthira sebagai pewaris tahta. Akan tetapi, Abhimanyu gugur dalam pertempuran Kurukshetra. Nah, Abhimanyu menikah dengan Utari, putri dari Wirarta. Nah, Abhimanyu memiliki seorang putra bernama Parikesit yang lahir tak lama setelah Abhimanyu gugur. Yang selanjutnya ada Gatotkaca. Gatotkaca adalah putra Bima atau Bimasena, atau Wrekodara dari keluarga Pandawa. Ibunya bernama Hidimbi atau juga disebut sebagai Harimbi. Nah, berasal dari bangsa raksasa. Gatotkaca dikisahkan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam perang besar di Kurukshetra, ia dapat mengalahkan banyak sekutu dari Korawa sebelum akhirnya digugurkan di tangan Karna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan terkait materi memahami tokoh-tokoh di dalam cerita Mahabharata. Seperti yang sering kita dengar ataupun kita lihat di dalam cerita Mahabharata, itu masih banyak lagi tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita Mahabharata. Nah, dengan demikian, ada nilai atau pesan moral yang bisa kita ambil di dalam cerita dari karakter tokoh-tokoh yang kami sampaikan tadi, yang dimana di dalam kehidupan kita pasti ada yang berbuat baik maupun berbuat jahat. Nah, kita harus tetap berpendirian yang baik untuk nanti kita bisa mendapatkan perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Contohnya, dimana keturunan dari Pandawa itu yang kemudian melanjutkan atau menegakkan kembali ajaran dari kebenaran atau ajaran dari Dharma. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan di dalam presentasi kami. Terima kasih dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.